Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya di kondisi endemi COVID semua. Ya, informasinya pandemi jadi endemi. Oke, kalau kemarin di mata kuliah pengembangan koleksi itu kemarin terakhir kita membahas tentang koleksi ya. Koleksi dalam hal itu kemarin adalah koleksi tercetak dan non tercetak ya. Medianya ya begitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas jenis yang lainnya ya. Ragam koleksi yang ada di perpustakaan dan seharusnya itu disediakan oleh perpustakaan itu sendiri ya. Perlu kalian ingat bahwa visi misi perpustakaan itu ya itu mengikuti visi misi dari instansi atau lembaga di mana perpustakaan itu bernaung ya. Maka dari itu semua koleksi nanti itu tujuannya hanya satu. Tujuannya untuk memperkuat ya, untuk menunjang visi misi dari instansi di mana perpustakaan itu berada. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ya ragam dari koleksi itu ya. Jadi ada macam-macam jenis koleksi perpustakaan. Yang pertama itu namanya koleksi rujukan ya. Koleksi rujukan merupakan inti dari perpustakaan dalam menyediakan informasi ya. Bayangkan jika perpustakaan itu tidak memiliki koleksi yang cukup lengkap, maka fungsi dari perpustakaan sebagai lembaga atau instansi penyedia informasi itu tidak akan terpenuhi, gitu kan. Maka koleksi rujukan merupakan tulang punggung ya, tulang punggung di dalam menyediakan informasi lah. Ada berbagai bentuk dan jenis informasi di dalam koleksi rujukan ya. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melengkapi koleksinya dengan berbagai jenis koleksi rujukan. Contohnya apa? Contohnya ensiklopedia ya. Kemudian ensiklopedia itu ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian ada kamus ya. Kamus ya. Kemudian ada buku pegangan atau handbook ya. Buku pegangan atau handbook. Kemudian ada buku pedoman ya, macam-macam buku pedoman. Nah, ya banyak sekali ya, tergantung instansinya itu ya. Kemudian ada direktori ya. Kemudian ada abstrak, ada indeks, ada bibliografi ya, ada biografi, ada atlas ya. Kemudian berbagai standar ya. Sebagainya dalam bentuk buku maupun non buku ataupun non cetak ya. Jadi koleksi rujukan itu bebas ya, bentuknya atau medianya yang digunakan itu bebas. Sekarang kan musimnya adalah teknologi, maka koleksi rujukan semisal itu adalah kamus, nanti kamus itu boleh juga berbentuk cetak maupun non cetak ya. Kalau cetak kita menyediakan kamus cetaknya, kalau non cetak berarti kita menyediakan medianya, media kamus online. Contohnya apa? Kita menyediakan laptop, kita menyediakan komputer, kita menyediakan tablet. Untuk apa? Untuk membuka kamus online itu. Nah, itu yang pertama adalah koleksi rujukan ya. Kemudian yang kedua, koleksi yang perlu ada di perpustakaan itu adalah bahan ajar ya. Terutama kalau bahan ajar ini menjadi koleksi yang harus
mungkin harus ada di perpustakaan perguruan tinggi atau sekolah ya. Nah, ini definisinya. Bahan ajar ditujukan bagi perpustakaan perguruan tinggi, sekolah, dan perpustakaan lembaga pendidikan lainnya. Pak, kalau pesantren gimana ya? Pesantren itu ya harusnya ada ya. Bahan ajar itu kayak apa ya? Kayak ya kayak materi yang akan diajarkan di mata kuliah itu, di pelajaran itu, di kitab itu. Nah, ini materinya ya. Disusun oleh pengampu mata kuliah begitu. Itu bahan ajar. Ya. Itu biasanya di perpustakaan menyediakan itu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah nanti para siswa, para mahasiswa, para santri dapat mengakses koleksi-koleksi bahan ajar itu ketika dia sedang mengambil pelajaran atau mata kuliah itu. Nah, bahan ajar berfungsi untuk memenuhi tujuan kurikulum ya. Maka saya tadi katakan bahwa yang membuat ini adalah mungkin dosen ataupun guru yang mengampu mata kuliah itu atau mata pelajaran itu, karena apa, disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Untuk perpustakaan lainnya, selain perpustakaan lembaga pendidikan, yang perlu dikoleksi adalah buku-buku dari berbagai subjek ya, yang berguna untuk peningkatan pengetahuan. Nah, kalau bahan ajar itu dikhususkan untuk perpustakaan di lembaga pendidikan, maka yang non pendidikan gimana Pak? Yang non pendidikan maka koleksi-koleksinya ya disesuaikan dengan subjek yang menunjang instansi itu ya. Contohnya perpustakaan pertanian atau perpustakaan perikanan ya, koleksinya ya terkait dengan ikan, terkait dengan laut ya, terkait dengan angin kayak gitu. Itu kan subjek-subjek tentang perikanan, misal seperti teknologi di dalam perikanan ya, kayak gitu ya. Ya. Itu yang kedua tentang bahan ajar ya. Oke, yang ketiga namanya terbitan berseri, bukan berseri ya, berseri, seri 1, seri 2, bukan berseri, seri-seri, bukan. Terbitan berseri, koleksi ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang tidak terdapat di dalam bahan ajar ataupun bahan rujukan ya. Perpustakaan melanggan bermacam-macam terbitan berseri, seperti majalah umum, majalah ilmiah, dan surat kabar. Lah, ini ya. Jadi terbitan, kenapa kok namanya terbitan berseri? Jadi terbitan berseri itu sebuah karya ataupun karya yang diterbitkan, dikeluarkan secara berseri ya. Ada serinya ya. Lah, seri itu bisa berdasarkan topik ya, topik tertentu misal, kemudian bisa berdasarkan hari tertentu ya, atau berdasarkan bulan tertentu begitu, terbitan berseri. Contohnya apa? Contohnya tabloid ya, majalah otomotif misal begitu ya. Majalah otomotif itu yang saya pernah tahu itu diterbitkan setiap sebulan sekali ya, sebulan sekali itu ada majalah otomotif. Kemudian contoh lainnya adalah jurnal ya, jurnal ilmiah itu dalam 1 tahun itu diterbitkan 2 kali, mayoritas 2 kali ya. Itu pasti ya, setiap 6 bulan sekali akan menerbitkan. Nah, itu terbitan berseri, nanti volumenya berbeda. Ada seri 1, seri 2, volume 3, volume 4 kayak gitu. Kemudian ada juga surat kabar. Surat kabar itu apa? Koran itu kan diterbitkan setiap hari ya.
setiap hari. Walaupun sekarang itu ada apa namanya, ada informasi yang sudah tersedia di internet ya, kayak detik.com, Kompas, Tempo. Jadi keberlangsungan dari surat kabar yang cetak itu masih diperlukan ya, masih ada saja gitu. Kayak Jawa Pos sampai sekarang masih ada. Walaupun peminatnya mungkin mulai menurun. Ya, peminatnya mulai menurun. Terbitan ini memberikan informasi mutakhir mengenai keadaan atau kecenderungan perkembangan ilmu dan pengetahuan ya. Nah, karena kenapa kok berseri? Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan update perkembangan terkait topik tertentu yang sedang update ya, yang sedang update. Untuk perpustakaan perguruan tinggi sebaiknya dapat melanggan sedikitnya satu jurnal majalah ilmiah untuk setiap program studi yang diselenggarakan perguruan tinggi. Nah, di sini dijelaskan paling tidak itu kalau perpustakaan perguruan tinggi itu minimal satu program studi itu satu jurnal ya, dilanggan ya. Dilanggan itu berarti nanti setiap ada biaya berlangganan ya. Ada biaya berlangganan. Ada biaya untuk melanggan ya. Oke, itu. Oke, kemudian selanjutnya ada terbitan pemerintah. Berbagai terbitan pemerintah seperti lembaran negara, himpunan peraturan negara, kebijakan, laporan tahunan, pidato resmi sering juga dimanfaatkan oleh para pemakai perpustakaan. Perpustakaan perlu mengantisipasi kebutuhan para penggunanya sehingga koleksi terbitan pemerintah baik dari pemerintah pusat, daerah, departemen, non-departemen, dan lembaga dapat memperoleh perhatian. Lah ini biasanya itu pemerintah itu dalam berbagai acara itu pasti mengeluarkan terbitan ya yang dibagikan kepada masyarakat umum ya, masyarakat luas ya. Perpustakaan biasanya itu menyimpan ya lembaran atau terbitan-terbitan itu kemudian dijadikan satu begitu. Contohnya apa? Contohnya ya semisal pidato kenegaraan 17 Agustus ya, dari tahun ke tahun itu perpustakaan bisa juga menyimpan itu ya, mengolah itu ya, mengelola itu ya. Itu terbitan pemerintah kayak gitu. Kemudian ada muatan lokal ya. Muatan lokal itu meliputi koleksi lokal dan literatur kelabu atau grey literatur ya. Koleksi lokal meliputi bahan pustaka tentang suatu topik yang sifatnya lokal. Jadi koleksi lokal itu koleksi yang dilayankan oleh perpustakaan yang sifatnya hanya bermuatan bermuatan lokal ya, yang hanya ada di situ di perpustakaan itu. Sedangkan literatur kelabu atau grey literatur meliputi sebuah karya ilmiah dan non-ilmiah yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi atau lembaga induk lainnya dari perpustakaan yang bersangkutan. Grey literatur itu wajib disimpan di perpustakaan dengan keputusan pimpinan lembaga induknya, sedangkan yang termasuk literatur kelabu antara lain seperti ini ya. Grey literatur itu contohnya apa ya? Contohnya ya kalau perpustakaan perguruan tinggi itu ada skripsi, tesis, disertasi ya. Kemudian kalau di perguruan tinggi pasti pernah ada seminar, itu kan ada makalahnya ya. Ada proceedingnya, conference itu bisa juga disimpan di perpustakaan. Kemudian laporan penelitian, laporan kegiatan lainnya ya, itu disimpan ya.
Kemudian publikasi internal termasuk majalah, buletin, dan sebagainya. Jadi perpustakaan perguruan tinggi nantinya akan memiliki koleksi yang tidak hanya sekedar buku ya. Jadi tidak hanya sekedar buku, perpustakaan perguruan tinggi itu bisa menambah koleksinya dari muatan lokal, ya, muatan lokal dan grey literatur ini tadi, ya. Grey literatur itu kan nanti kan kayak hasil skripsi kalian, disertasi, tesis, itu kan bisa dikeluarkan oleh disimpan di perpustakaan ya. Kemudian kayak makalah-makalah seminar, bayangkan saja di FUAD itu kan ada 12 jurusan. Setiap tahun itu kan paling tidak satu jurusan itu ngadakan seminar lah, materinya disimpan di perpustakaan kayak gitu ya. Kemudian konferensi itu bisa juga ya disimpan materi dari konferensi kayak gitu. Oke, kemudian itu muatan lokal ya. Sekarang bahan bacaan untuk rekreasi intelektual. Perpustakaan perlu menyediakan bahan bacaan atau bahan lain untuk keperluan rekreasi intelektual dan bahan bacaan lainnya untuk memperkaya khazanah pengguna ya. Berbagai macam koleksi tersebut bisa disediakan dalam bentuk cetak maupun non cetak karena dengan adanya teknologi informasi saat ini banyak informasi dijadikan di berbagai media seperti bentuk elektronik maupun bahan pandang dengar ya. Di samping itu, koleksi perpustakaan harus juga memperhatikan tujuan pembangunan masyarakat, antara lain membentuk manusia seutuhnya. Sebagai contoh, pada perpustakaan perguruan tinggi untuk mengembangkan koleksi hendaknya tidak terbatas pada pemenuhan kurikulum saja, tapi juga memberikan kesempatan pada pengguna untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan cita-cita yang ada di warga perpustakaan kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi yang terakhir ini maksudnya adalah bahwa perpustakaan itu hendaknya koleksi-koleksi yang disediakan itu tidak hanya berupa tentang tadi subjek sesuai dengan visi misi begitu ya, ataupun muatan lokal ataupun terbitan berseri. Tidak hanya itu, tapi juga koleksi-koleksi umum, koleksi-koleksi lainnya yang mungkin saja itu seakan-akan tidak ada yang membaca, tapi demi untuk menambah wawasan maka perpustakaan boleh juga menyediakan ya. Kayak semisal saja perpustakaan perguruan tinggi menyediakan koleksi tentang otomotif begitu. Boleh-boleh saja ya, siapa tahu ada pengguna yang sedang membutuhkan koleksi tentang otomotif. Kayak begitu ya. Nah, itu tadi jenis-jenis dari koleksi perpustakaan yang paling tidak harus disediakan di perpustakaannya masing-masing gitu ya. Oke, pertemuan kita pada hari ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.